Berbagai negara di dunia saat ini memang sedang fokus meneliti dan mengembangkan vaksin COVID-19, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Tapi jangan salah, karena perjuangan dalam perang melawan corona ini tidak berhenti sampai vaksin ditemukan. Karena setelahnya ada tugas pemerintah, yaitu memastikan bagaimana supaya vaksin yang sudah diproduksi tersebut bisa dibagikan secara merata ke setiap orang yang membutuhkan. Artinya di situ termasuk juga memastikan anggaran negara ini cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin tersebut. Jangan sampai ujungnya yang mendapat vaksin hanya orang-orang yang mampu untuk membeli vaksin itu. Jadi pertanyaannya, siapkah Indonesia vaksinasi massal corona? Kita akan bahas bersama. Masalah vaksinasi massal ini sebenarnya juga sudah pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo waktu itu saat memberi pengarahan kepada peserta program kegiatan bersama Kejuangan. Presiden Jokowi ini menyampaikan harapannya tahun depan Indonesia itu bisa pulih ekonominya. Kemudian vaksin harapannya juga sudah ditemukan dan kita bisa melakukan vaksinasi massal kepada seluruh rakyat di Indonesia. Jadi ini adalah target besar dari Presiden Jokowi. Tapi tentu saja untuk mencapai target ini ada beberapa tahap yang harus dilalui ya, mulai dari tahap penelitian vaksinnya, kemudian mengurus izin pengedaran sampai produksi massal, baru ke pemberian vaksin ke setiap penduduk Indonesia. Nah, semua ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil ya, cukup besar. Nah, sudah sejauh mana sih sebetulnya perkembangan vaksin COVID-19 di tanah air ini? Kalau kita lihat saat ini sudah ada beberapa perusahaan farmasi atau lembaga penelitian tanah air yang sudah dan terus berupaya menghadirkan vaksin secepatnya supaya pandemi ini bisa segera dikendalikan. Misalnya kita lihat ini adalah salah satu BUMN farmasi yaitu Bio Farma ya, saat ini tengah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan vaksin. Salah satunya adalah bekerja sama dengan perusahaan asal China yaitu Sinovac Biotech. Ini melakukan sudah sampai di Indonesia, vaksinnya bernama CoronaVac dan ini pada bulan Juli sudah sampai. Kemudian rencananya akan dilakukan uji klinis fase ketiga di bulan Agustus 2020, bulan depan ya, sebentar lagi. Nah, uji klinis ini akan berlangsung selama 6 bulan sehingga ditargetkan hasilnya bisa diketahui pada Januari 2021. Kalau lancar, amin kita doakan, maka Bio Farma akan memproduksinya pada kuartal pertama 2021 mendatang dengan kapasitas produksi maksimalnya adalah 250 juta dosis, itu kapasitas produksi Bio Farma. Dalam kerjasama ini, Bio Farma juga dikabarkan merogoh kocek sampai 40,5 miliar rupiah ya untuk tadi pengembangannya, dan estimasi biaya tersebut sudah termasuk biaya dari tahap praklinisnya, uji klinisnya sampai ke tahap pendaftaran, tapi harus dicatat belum termasuk biaya untuk fase komersial. Selain itu, Bio Farma juga bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana Bio Farma ini sudah berhasil masuk ke inisiatif Global Solidarity Trial WHO untuk program pembuatan vaksin dari WHO. Kemudian Bio Farma juga berkolaborasi dengan salah satu lembaga yang dinamakan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation atau CEPI ya. Jadi pemerintah ini sudah mengajukan permintaan transfer teknologi formulasi vaksin COVID-19 dan Bio Farma ini sudah masuk ke dalam daftar industri yang berpotensi dibiayai oleh CEPI. Nah, selain Bio Farma ada juga perusahaan swasta lokal yaitu Kalbe Farma yang juga turut serta dalam pengembangan vaksin COVID-19 ini. Kalbe ini terlibat dalam konsorsium yang terdiri dari perusahaan farmasi serta institusi riset terkemuka asal Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang dinamai dengan konsorsium Genexin. Nah, konsorsium Kalbe dan konsorsium ini terus tengah mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis teknologi DNA dan diberi nama GX19. Nah, di samping kerjasama dengan lembaga internasional, Indonesia juga berupaya loh memproduksi vaksinnya sendiri karena supaya bisa memenuhi kebutuhan vaksin yang lebih besar lagi ya. Jadi kita tidak tergantung dengan kerjasama internasional. Ada lembaga biologi molekuler H-Man yang merupakan salah satu institusi riset terkemuka di tanah air sedang memimpin konsorsium bersama dengan beberapa lembaga lainnya untuk mengembangkan vaksin dengan teknologi protein rekombinan serta vaksin berbasis mRNA atau DNA. Estimasi biaya yang dibutuhkannya juga tidak kecil. Ini untuk pengembangan vaksin dengan teknologi protein rekombinan saja ada estimasinya 63,2 miliar rupiah, sementara untuk kategori vaksin yang berbasis mRNA atau DNA itu sampai 71
21,6 miliar rupiah. Nah, saat ini Eijkman ini sedang bersama dengan konsorsiumnya tengah mencoba membiarkan virus dalam kultur sel mamalia, dan pada akhir Januari atau Februari 2021 mendatang Eijkman akan memimpin uji imunogenisitas dan karakterisasi ajuvan dalam model tikus sampai nanti ada pembuatan bibit vaksin yang siap untuk produksi vaksin dengan skala besar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sudah tahu bagaimana perkembangan vaksin COVID-19. Berapa nih kisaran harga setiap dosis vaksinnya? Sanggupkah pemerintah membiayainya untuk melakukan vaksinasi massal tadi, tujuan atau target besar dari Pak Jokowi? Jadi Reuters melaporkan Komisi Uni Eropa menyebut bahwa konsorsium pengembangan vaksin COVID-19 yaitu COVAX Facility ini sudah menargetkan harga vaksinnya paling mahal kira-kira $40 per dosisnya atau sekitar Rp560.000 per dosis untuk negara-negara yang kaya ya. Jadi harga-harga di setiap negara itu akan berbeda-beda tergantung taraf ekonominya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bio Farma yang tadi sudah jelas gitu ya tentang pengembangan vaksinnya, sampai sekarang memang belum menyebut harga pasti dari vaksinnya, tapi ada estimasinya yaitu berkisar antara 5 sampai $10 per dosis atau sekitar 70.000 sampai dengan Rp140.000 per dosis. Nah, biasanya memang pemberian vaksin itu tidak cukup hanya 1 dosis ya. Kita asumsikan saja setiap orang ini butuh 2 dosis supaya bisa benar-benar kebal dari COVID-19. Kalau kita menggunakan kapasitas produksi Bio Farma yang tadi disebut adalah 250 juta dosis, maka kalau satu orang butuh 2 dosis akan ada 125 juta orang Indonesia yang bisa dapat vaksin. Nah, merogoh koceknya berapa? Tinggal dikalikan aja 250 juta dosis dikali dengan tadi 70.000 sampai 140.000, didapat estimasinya ada sekitar 17,5 triliun sampai 35 triliun rupiah. Itu yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau kita mengacu ada estimasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu itu menyampaikan bahwa ada sekitar 170 juta orang yang dibutuhkan atau yang membutuhkan vaksin di Indonesia. Sehingga kalau tadi satu orang butuh 2 dosis, maka secara total butuh 340 juta dosis. Lebih besar lagi dong biayanya kalau dihitung-hitung untuk menanggung vaksinnya saja itu bisa sampai 23,8 triliun rupiah sampai 47,6 triliun rupiah. Dan itu baru biaya untuk menebus harga vaksinnya aja ya, belum biaya untuk distribusi, logistik, dan biaya-biaya lainnya. Sebesar inilah anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah kalau mau memberi vaksinnya secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Atau kalau nggak gratis, seenggaknya pemerintah perlu mengalokasikan subsidi vaksin COVID-19 ya, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan dan memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas kesehatan, seperti subsidi imunisasi lengkap nih untuk bayi yang sebetulnya selama ini juga sudah berjalan. Kita akan bandingkan seperti apa sih besaran biayanya kalau untuk vaksin yang sudah disubsidi pemerintah. Nah, ini dari laporan kinerja Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes per 2019 lalu, saat ini ada 5 jenis vaksin imunisasi untuk bayi usia 0 sampai 11 bulan yang disubsidi oleh pemerintah ya, yaitu 1 dosis Hep B ini untuk mencegah hepatitis B, kemudian ada 1 dosis BCG, kemudian ada 3 dosis polio tetes dan 1 dosis vaksin untuk polio yang disuntikan atau IPV sebutannya, kemudian ada 3 dosis DPT, HB, dan HIB ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, termasuk hepatitis B juga, dan pneumonia hingga meningitis, dan yang terakhir adalah 1 dosis vaksin MR ini untuk mencegah campak dan rubella. Besaran anggarannya untuk mensubsidi vaksin-vaksin ini ternyata jauh lebih kecil dari kisaran biaya vaksin COVID-19 yang tadi kita bahas. Angkanya juga kalau dilihat dari tahun ke tahun, dalam 4 tahun terakhir saja itu setiap tahunnya semakin menurun. Kalau di 2016 alokasi dan realisasinya ini sekitar masih 400 miliaran rupiah ya, kemudian turun di 2017 menjadi hanya 300 miliaran rupiah, dan di 2018 bahkan turunnya drastis hanya 50 miliaran rupiah, dan di 2019 hanya tinggal 40 miliar rupiah anggaran subsidinya. Kemudian untuk realisasinya bahkan hanya sekitar 30 miliaran rupiah. Artinya tadi kalau kita lihat angkanya untuk mewujudkan vaksinasi massal COVID-19 sangat mahal, apalagi kalau dibandingkan dengan vaksin yang sudah disubsidi pemerintah. Tapi inilah harga yang harus dibayar ya untuk bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini. Kita siap nggak siap? Harus siap, pemerintahnya harus siap, lembaga-lembaga penelitiannya harus siap, dan kita juga harus siap menyongsong COVID-19 yang kita harapkan bisa selesai dan dikendalikan secepatnya.